Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kegiatan sosial dalam masa penyakit endemik seperti sekarang ini. Pada masa endemik penyakit COVID-19 ini, pemerintah menghimbau seluruh masyarakat, khususnya para pelajar, seperti kita yang tidak memiliki kewajiban untuk bekerja di luar rumah, untuk beraktivitas dalam rumah. Hal ini tentunya sangat membatasi kegiatan sosial yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Saya mengerti sebagian masyarakat sangat menyukai kegiatan sosial seperti hangout, belajar bersama, dan lain-lain. Namun tentunya kita juga harus memahami tujuan dari himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing dan beraktivitas dari dalam rumah masing-masing. Hal ini disebabkan karena jumlah orang yang terinfeksi oleh virus corona ini terus meningkat. Dan hal ini mengakibatkan rumah sakit menjadi semakin penuh dan tenaga medis semakin terberatkan. Pengurangan aktivitas di luar rumah ini bertujuan agar jumlah orang yang terinfeksi tidak semakin banyak, sehingga membuat layanan kesehatan semakin tidak terkendali. Social distancing tentunya memberikan efek bagi komunitas-komunitas. Untuk saat ini, kegiatan komunitas yang melibatkan banyak orang dan berada di luar rumah harus dihentikan. Sebagai alternatif, kegiatan komunitas dapat dilakukan secara online. Namun pada kenyataannya, masih ada sebagian orang yang memaksakan untuk mengadakan pertemuan di luar ruangan seperti pada biasanya. Untuk hal-hal seperti ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa bahaya dapat muncul kapan saja dan di mana saja. Virus corona maupun semua virus tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Virus dapat berada di mana saja, dan siapa saja dapat mudah terkena kontak oleh virus ini. Virus ini dapat menginfeksi baik orang tua maupun orang muda. Semuanya dapat terinfeksi oleh virus ini meskipun dengan asimptomatis. Di samping itu, sebenarnya melakukan pertemuan secara online di masa-masa seperti ini jauh lebih menguntungkan. Dengan beraktivitas di rumah, tubuh Anda menjadi lebih rileks, sehingga imunitas Anda lebih terjaga. Kemudian, jika Anda ingin mengadakan pertemuan dengan konsumsi, Anda dapat membeli konsumsi dengan menggunakan jasa pengiriman seperti GoFood dan GrabFood. Membeli konsumsi menggunakan jasa pengiriman seperti itu memiliki keuntungan-keuntungan, yaitu yang pertama, Anda tidak perlu keluar rumah, sehingga Anda tidak mudah terpapar oleh virus. Yang kedua, lebih mudah dan praktis. Anda tinggal menggunakan aplikasi untuk memesan dan menunggu pesanan Anda tiba di rumah Anda. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah dengan menggunakan jasa pengiriman tersebut, Anda telah membantu mereka yang bekerja sebagai jasa pengirim. Sebagai warga negara yang memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus sadar bahwa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah adalah demi kesejahteraan bersama. Sudah seharusnya kita mentaati himbauan dari pemerintah, bukan malah balik menyalahkan kebijakan pemerintah, atau bahkan menyalahkan pemerintah secara pribadi. Selain itu, ketaatan kita ini juga merupakan salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk membantu pihak-pihak yang telah bersusah payah untuk mengatasi penyakit endemik ini. Sebagai rakyat yang berhikmat dan bijaksana,
Tentunya kita harus mengerti saat-saat di mana kita harus mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Pada masa-masa penyakit endemik seperti ini, kita tidak boleh mendahulukan kehendak kita yang menguntungkan bagi diri kita sendiri. Jangan hanya karena bosan dan ingin bertemu dengan teman, kemudian kita berkumpul beramai-ramai. Bayangkan bila semua orang berpikir seperti itu dan berbuat seperti itu, maka negara kita akan semakin kacau dan tidak terkendali. Untuk menciptakan keadilan sosial, kita sebagai rakyat yang baik hendaknya memberi dukungan kepada negara kita. Dukungan-dukungan yang dapat kita lakukan dapat berubah. Yang pertama, menaati himbauan pemerintah untuk beraktivitas di dalam rumah dan tidak mengadakan pertemuan di luar rumah. Yang kedua, menjaga perekonomian dengan tidak melakukan panic buying dan membeli menggunakan jasa pengirim demi membantu mereka yang bekerja sebagai jasa pengirim. Yang ketiga, tidak menyuarakan maupun menuliskan hujatan-hujatan yang ditujukan kepada pemerintah. Tetapi sebaliknya, kita harus memberi dukungan kepada mereka. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan donasi untuk membantu para tenaga medis dan masyarakat yang penghasilannya terhambat karena dampak dari penyakit endemik ini.